dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan menikmati rema firman-Mu. Bagaikan benih yang akan tertabur dan akan bertumbuh berakar berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dalam nama Yesus. Kami sambut dan terima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Shalom saudara. Belum semua. Shalom. Shalom. Kasih salam kiri kanan saudara. Pertanda kita hebat dalam Tuhan. Amin. Kali terakhir saya ada di sini tanggal 29 saya akan balik ke Manado. Jemaat sudah bosan dengan Ibu Maria. Makasih buat Pak Koordinator luar biasa Bapak Abiel, begitu semangat chatting saya. Ibu jangan lupa. Ya, puji Tuhan. Berkali-kali saya berada di mimbar, berkali-kali saya mengajak kepada anak Tuhan, satu, kita orang Kristen. Amin. Bilang kiri kanan, kita orang Kristen. Orang Kristen, orang yang ditebus, orang yang ditebus, orang yang merdeka, orang yang layak masuk surga. Amin. Jadi tidak boleh murung-murung datang gereja. Tidak boleh murah-murah datang gereja. Pastikan mata rohanimu melihat bahwa ada Tuhan di tempat ini. Saja kita semua bangkit berdiri. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 3. 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Yang ada Alkitab bantu saya membaca. 1 Korintus 8 ayat 3. Sudah dapat? 1 Korintus 8 ayat 3, 2 ya. Orang yang Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sekali lagi, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Silahkan dulu katakan amin. Amin. Tepuk dada saudara, aku dikenal Tuhan. Aku dikenal Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Percaya saudara yang ada pagi ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Buktinya saudara datang kepada Tuhan. Saya ingat bagaimana peristiwa waktu Yesus bangkit. Maria Magdalena, dia membawa rempah-rempah menuju kubur. Semua gereja merayakan kebangkitan Yesus. Semua gereja merayakan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya dan saudara orang yang sudah dimerdekakan, katakan amin. Saya berada di bawah makmur, bahkan bawah dopi, sampai di Lalampu, sampai di Patu, di bawah anjing. Ada tuh bapak ada hadir hari ini, dia suruh lihat terus Patu, dia cuma lihat. Dan plus dia tanda anjing, punya itu. Dapat berkat Patu tidak kena ukuran, tapi pakai jaga perasaan. Puji Tuhan, masih ada kasus. Saya kalau khotbah tidak bisa pakai yang tinggi-tinggi ya, selayaknya ibu-ibu pakai yang tinggi-tinggi, nanti jatuh. Pasti saudara yang ada pagi hari ini orang yang mahir firman. Kenapa? Orang rajin masuk gereja, benar kan? Kalau internet cepat, pasti firman Tuhan cepat. Bilang kiri kanan, jangan singgung-singgung orang. Jangan lihat orang punya kesalahan. Jangan lihat orang punya dosa. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi urusan kita, apakah kita mengasihi Allah? Saya ingin menjelaskan pada saudara sebagai jemaat luar biasa. Luar biasa. Saya bisa melihat wajah-wajah ini, wajah-wajah perantauan. Yang galau-galau masih ada. Yang stres-stres masih ada. Kenapa? Ketika terima gaji, waktu dia terima gaji cabut dari ATM, wah, setelah sampai di rumah menitus. Benar kan? Bayar kos, belum mami beda, belum beras, tapi anak Tuhan dipelihara. Amin. Waktu peristiwa kebangkitan Yesus, Maria Magdalena dia pergi ke kubur, dia membawa rempah dalam tujuan dia akan mengurapi mayat Yesus yang terbaring. Karena waktu Yesus disalibkan, saudara diberkati Tuhan, pada jam 12 sampai jam 3, kegelapan meliputi daerah itu, kata Tuhan. Dan waktu kegelapan meliputi daerah itu, Yesus berteriak dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabartani.
meninggalkan aku. 12 murid tidak ada yang menyaksikan kebaktian Tuhan. Bila kiri kanan setia ikut Tuhan. Saya ikut. Amin. Berkali-kali saya katakan doakan gembalamu. Saudara akan diberkati. Gembala kalian sudah tua tapi dia setia. Jangan melihat kekurangan kalian. Yesus berteriak pada dia Allah yang berkuasa. Dia tahu apa potensi Tuhan dalam hidupnya. Dan sebelum dia akan disalibkan pada hari Kamis sebelum hari Jumat dia akan disalibkan. Dia berada di taman Getsemani. Dia membawa 3 murid, Yohanes, Petrus dan Yakobus, dan mereka tertidur. Yesus mengambil batu terlempar. Dia baju dan berdoa di sana. Dia berkata, Bapa kalau boleh jangan hilang daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saudara harus setia ikut Tuhan. Membayangkan betapa Tuhan menebus hidup kita. Dia berpeluh darah. Dia bukan mengeluarkan keringat yang biasa. Saudara datang kepada Yesus hari ini. Pastikan tidak masalah dalam pikiran. Berkali-kali saya jamin anak Tuhan, kalau kita datang ke gereja tidak ada masalah lagi. Yesus katakan sudah selesai. Berarti masalahmu selesai, bebanmu selesai, penyakitmu selesai. Tugas kita mengasihi Bapa di surga. Amin. Di puncak antara langit dan bumi, di bukit Golgota di daerah Palestina sana, Yesus tergantung di kayu salib. Dia berteriak Eloi, Eloi, Eloi. Saya bisa membayangkan betapa puncak penderitaan Tuhan. Dia membutuhkan Bapa di surga. Menurut dia Bapa telah meninggalkan hidupnya. Orang-orang mengambil bunga lalu dicucukkan di karang. Tapi orang lain berkata, jangan kita lihat apakah Elia akan datang. Oh, dia panggil Elia. Mereka tidak tahu bahasa Tuhan. Orang yang memiliki Roh Kudus dia tahu bahasa Tuhan. Tepuk dada, aku mengetahui bahasa Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dia tahu bahasa Tuhan. Kita menjadi orang Kristen bukan sekedar menjadi jemaat, bukan sekedar datang beribadah, bukan sekedar kita di altar, bukan kita bayar harga pikul salib tanggal diri, buktikan pada dunia bahwa kita benar-benar anak Tuhan. Anak Tuhan itu kuat. Dan waktu Yesus sudah katakan Eloi, Eloi lama sabachthani, kemudian dia katakan aku haus. Sudah selesai, dia mati. Alkitab berkata tirai bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, memisahkan altar bait Allah, ruang suci dengan ruang maha suci. Kalau dulu kita nggak bisa ibadah seperti ini, saudara datang beribadah melakukan 10 hukum Taurat yang diambil oleh Musa di Gunung Sinai. Musa berjalan, dia melihat sembah belukar yang terbakar, dia melangkah ke sana, ternyata ada Allah di sana. Dan waktu dia sampai di sana, Tuhan memberikan 2 batu, ada 10 hukum yang harus dilakukan manusia. Tetapi Allah melihat ada kegagalan. Orang yang saat itu membuat lembu, mereka membuat berhala, Allah mulai sedih. Dan Tuhan merubah lewat kematian Tuhan 10 hukum menjadi 2, yaitu hukum kasih. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu Yesus sedang pikul salib, Simon orang Kirene dari kebun, dari perjalanan mereka pasang pikul salib. Bukan murid-muridnya lagi, tetapi Yudas Iskariot sebagai pelayan Tuhan, Yudas Iskariot sebagai bendahara gereja, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan waktu dia melihat Yesus mati, dia mulai menyesal. Dia lari ke bait Allah, dia membuang uang 30 itu. Dia lari keluar, Alkitab berkata dia gantung diri, kepala di bawah, tumpai perutnya. Tanah itu menjadi tanah darah, yang artinya hakal darah. Saya selalu membawa orang-orang Kristen sekarang, jangan ada pernah perkataan mengeluh. Anggap punya Tuhan yang hebat. Amin. Rumah tangga tidak ada yang tidak kalai. Sekarang saya mau tanya, mana istri-istri yang gak pernah marah-marah suami? Jujur. Tapi istri-istri kalau sudah marah-marah suami, kalau suami sudah kasih uang, senyumnya luar biasa.
Saya berada di Labota, saya terobos perusahaan. Jatuh air mata saya. Saya melihat Tuhan, betapa orang yang bekerja di sini Tuhan. Selain jalan yang macet, mereka harus bekerja. Di sini pekerjaan yang seolah-olah saya melihat maut. Halo ibu-ibu, yang suami-suami sedang kerja di perusahaan. Kalau dia telat pulang, jangan engkau marah, dia lembur. Kalau engkau telepon dia nggak angkat, jangan engkau marah, mungkin dia lapar. Teruslah engkau menyimpan doa buat keluargamu. Engkau tuntut dengan Tuhan, jangan ada pikiran negatif. Engkau mengasihi suamimu Tuhan, buatlah suamiku berhasil, berkati keringatnya Tuhan. Biarlah dia selamat, jauhkan kutuk malapetaka kecelakaan Tuhan. Aku mengasihi suamiku. Itu doa istri yang cakep. Tapi jangan suami datang muka bangka-bangka. Kalau suami datang kasih pipi, amin. Biar Mbak Debu kasih pipi, halo sayang, Papa sudah datang. Saya seperti itu. Dia sudah tua, sudah 23 tahun. Kalau suami saya pulang, saya peluk. Papa bilang bau ketiak, enggak Papa, bau uang Papa. Haleluya. Orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Baca Yesaya 49 ayat 16. Tolong salah satu orang dulu baca, pakai mic. Yesaya 49 ayat 16. Yesaya 49 ayat 16. Saya tidak akan panjang hari ini. Ya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Katakan amin. Tuhan katakan, lihat aku melukis engkau di telapak tanganku. Amin. Dan tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku. Betapa Tuhan mengasihi kita. Dia melukis kita di telapak tangan. Wahyu 3:19. Tolong baca Wahyu 3:19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Iya. Barang siapa kukasihi. Alkitab berkata tadi, barang siapa mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Dan Tuhan juga berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobat. Kata bertobat bagaimana? Saya pernah melayani satu pendeta, dia minta jemaatnya maju di muka mengaku dosa. Oh, jemaatnya semua mengaku dosa. Setelah itu dia ngomong, ibu sana begini, ibu sana, berarti gembalanya karmota. Kalau buat saya jadi gembala nggak perlu jemaat mengaku dosa, nggak perlu. Alkitab berkata, barang siapa kukasihi, aku tegur dan kuhajar. Relakan hatimu dan bertobat. Kata bertobat berbalik. Lihat aku melukis engkau di telapak tangan. Tadinya Tuhan punya tangan sudah dipaku. Waktu dia sudah bangkit, murid-murid katakan kepada Thomas, Yesus sudah bangkit. Thomas tidak percaya. Thomas katakan, aku tidak percaya. Kalau aku baru melihat dengan mata kepalaku dan aku tidak mencucukkan tanganku, aku tidak percaya. Lalu Yesus menampakkan diri pada ruangan yang tertutup. Dia mendapati murid-muridnya semua ada di satu ruangan tertutup. Yesus melihat Thomas. Yesus katakan, Thomas, ini aku. Ayo Thomas, cucukkanlah jarimu dan jangan engkau tidak percaya lagi. Bila kiri kanan tetap percaya Tuhan. Amin. Saudara adalah orang-orang perantau. Di antara saudara ini ada yang akan membangun gereja dan terus. Ada yang akan menjadi gembala. Waktu saya ada di Lalampu, Tuhan memberikan terobosan. Halo. Penerus dari sini ada gereja satu di sana. Amin. Siap menjadi gembala. Saya sudah katakan ada dua yang saya terobos ini. Ini penginjilnya. Karena orangnya di mana-mana bisa makan luar biasa. Makan ini boleh. Kalau penginjil adalah pantang. Makan ular boleh kalau saya enggak. Peristiwa yang terjadi waktu Yesus bangkit. Saya sudah telah dilukis, telah ditebus. Tembok-tembok itu gambaran peluasan Tuhan. Perlindungan Tuhan yang tepat yang tidak pernah berubah. Saudara tidak pernah takut, tidak perlu khawatir.
pemain musik pegang peranan. Amin. Yang khotbah nomor 2 dalam kerajaan surga, tetapi pemain musik adalah dari urapan Tuhan. Ketika ada pujian yang dinaikkan, pasukan malaikat surga turun, dia mengambil bagian dalam pelayanan. Maka api kemuliaan itu membakar setiap hati. Pastikan saudara siap. Jangan beranak kelepahan. Aku siap. Maria Magdalena pergi ke kubur membawa rempah-rempah dengan tujuan dia ingin mengurapi Yesus yang sudah mati. Karena waktu Yesus disalibkan, Yusuf orang Arimatea, dia datang kepada Pilatus, dia meminta mayat Yesus. Bayangkan saudara, Yesus sudah mati dari jam 3 sampai sudah malam hari. Gak ada murid-murid lagi yang datang, gak ada. Malah mereka pergi ke danau mencari ikan. Bilang orang jemaat yang setia. Amin. Yusuf orang Arimatea, dia adalah orang yang kaya raya. Dia membayangkan dan dia melihat, dia menganalisa dan merenungkan banyak Yesus yang sendiri di kayu salib. Walaupun ada teman-teman semua pada mati, Yusuf datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Pilatus. Dia minta bayat itu. Pilatus mengizinkan. Yusuf menurunkan bayat di kayu salib. Dia mengapati dengan kain lengan yang putih. Kemudian dia membaringkan di batu. Dia berlutut. Padahal jauh-jauh hari sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah katakan pada murid-muridnya, jangan takut, jangan gelisah, aku akan diserahkan pada tangan penjamur, pada tangan orang berdosa. Tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Firman itu berkali-kali, berulang kali disampaikan, tapi murid-muridnya tidak memahami. Makanya pada pagi-pagi benar pada hari Minggu, Maria Magdalena pergi ke kubur. Sampai di sana dia melihat batu terguling. Malaikat satu di kepala, satu di kaki. Malaikat itu bertanya, siapa yang kau cari? Maria datang ke kubur, dia menangis karena dia melihat Yesus yang mati tidak ada lagi. Dia lupakan janji Tuhan bahwa Yesus sudah katakan dia akan bangkit. Bila kiri kanan jangan lupa perkataan Tuhan. Jangan lupa janji Tuhan. Sekalipun engkau punya masalah, ingat pada janji Tuhan. Masa saat dan waktu menanti engkau. Amin. Dan waktu itu Yesus ada di saat itu. Yesus melihat Maria sedang menangis. Yesus bertanya pada Maria, Ibu, siapa yang engkau cari? Alkitab berkata Maria menoleh. Dia menyangka itu penunggu taman. Lalu dia katakan, Tuhan, apakah Tuhan mengambil dia? Kalau Tuhan mengambil dia, beritahu aku. Yesus katakan, Maria. Ketika Yesus katakan Maria, dia berpaling. Apa pengertian? Jangan kita mencari Yesus yang mati. Amin. Bagaimana mencari Yesus yang mati? Berdoa masih ragu. Beribadah gak serius. Pikiran masih kacau. Padahal sudah di hadirat Tuhan tapi masih kacau. Padahal sudah dalam pertemuan ibadah tapi masih galau. Itu tandanya dia mencari Yesus siapa. Dia tidak memiliki iman yang sepenuhnya. Dan waktu Yesus katakan Maria berpaling. Dia ingin datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, jangan engkau sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Ikut Tuhan, jangan menoleh. Amin. Jangan cuma lihat sebelah. Engkau tidak akan bisa engkau tidak akan jelas melihat pribadi Tuhan. Tapi engkau berbalik 180 derajat, lihat kekuasaan Tuhan ada dalam hidupmu, rumah tanggamu dipulihkan. Walaupun sudah bertahun-tahun engkau berkeluarga, engkau dipertahankan Tuhan karena kasih. Pertahankan pernikahan dalam hidup. Kalau mau rumah tangga diberkati, suami istri jujur dalam hal keuangan. Saya memulihkan satu perusahaan yang ada di Manado. Mereka itu adalah perusahaan yang hebat tapi terpuruk. Di waktu saya ada di perusahaan itu, saya mendapat terobosan. Saya katakan kunci kerajaan perusahaan ini terbalik. Ada kapal yang akan tenggelam, benar. Karena apa? Suami menyembunyikan uang,
istri menyembunyikan uang, suami istri tidak ada kejujuran, maka kehancuran yang terjadi. Tapi kalau suami istri seia sekata sehati sepikir, itu gambaran gereja Tuhan antara gembala jemaat seia sekata saling menopang, saling mendukung, maka kemuliaan itu turun dalam pelayanan. Saya ingat bagaimana Naaman. Saudara baca dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Naaman adalah panglima perang Raja Aram. Setiap kali berperang perang menang. Maka Raja mengasihi Naaman. Dan satu ketika rombongan Aram mereka berperang melawan orang Israel. Mereka menculik satu gadis orang Israel. Dan gadis itu mereka bawa ke rumah Naaman. Saya memberitahu saudara, Naaman panglima dengan pangkat, dengan jabatan yang hebat, dia disanjung karena kepedangan diberikan Tuhan membuat dia semakin hebat. Tapi sayangnya dia punya kusta. Sehebatnya manusia pasti punya pergumulan. Presiden saja punya pergumulan. Jadi kita manusia tidak ada yang sempurna. Amin. Walaupun dia seorang pendeta, dia punya pergumulan. Dia seorang dosen, seorang gembala, seorang penginjil, dia punya pergumulan. Pergumulan itu akan terjawab ketika dia mau menerima komitmen dari orang lain. Amin. Kita nggak bisa pakai komitmen sendiri, enggak. Itu artinya berjemaat bergembala supaya kita saling memahami, saling menerima, saling mencukupi kekurangan apapun kita terima. Yang jatuh kita bantu, yang tergeletak kita topang. Maka itu dikatakan gereja yang hidup. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya Allah, tidur silakan tidur. Saya tetap berkhotbah. Haleluya. Gadis dibawa, gadis Israel ini dibawa di rumahnya Naaman. Gadis memperhatikan kehidupan Naaman walaupun dia hebat tapi dia terpuruk. Gadis itu berkata pada istri Naaman, "Nyonya, sekiranya tuanku Naaman dibawa ke Israel, dia pasti sembuh. Di sana ada nabi." Nyonya itu katakan pada Naaman, "Wei, tuanku, itu gadis yang diculik mengatakan bahwa di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan." Naaman katakan, "Kalau begitu, saya akan beritahukan kepada Raja Aram." Ketika diberitahukan kepada Raja Aram berjurat kepada Raja Israel. Dan surat itu sampai kepada Raja Israel. Setelah Raja Israel membaca isi surat, karena isi surat itu berkata, "Sesampainya orang ini tolong disembuhkan." Ketika Raja Israel membaca itu, dia koyak jubahnya. "Oh, aku bukan Allah, Allahkah aku menyembuhkan?" Mereka cari gara-gara. Oh, mereka cari gara-gara. Karena kerajaan ini sudah kuat, berarti Raja Aram ini karena merasa bahwa mereka itu orang yang kuat, mereka cari gara-gara. Elisa mendengar. Waktu Elisa mendengar, Elisa katakan kepada raja, "Oh, jangan raja, mereka benar-benar mencari kesembuhan. Biarkan mereka datang supaya mereka tahu bahwa di sini ada nabi. Biarkan mereka datang supaya mereka tahu bahwa di sini ada Allah." Saya beritahu saudara, jadikanlah tempat penyembuhan di tempat ini. Amin. Jangan engkau takut dalam penyembahanmu, lebih berteriak engkau dalam penyembahan. Buktikan bahwa engkau telah ditebus. Walaupun Yesus berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," tapi dia memberikan kebenaran supaya orang tahu di GPPK Sekina Bahu Makmur ada nabi yang diurapi Tuhan, ada jemaat yang dipakai Tuhan, ada Tuhan yang tetap mengurapi di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan Naaman berjalan ke sana bersama dengan rombongan. Sampai di sana, Elisa bilang sama Gehazi, karena Gehazi dia punya pembantu, "Hei Gehazi, silakan engkau tunggu di gerbang. Kalau rombongan itu katakan pada Tuan Naaman, pergi benamkan diri 7 kali di sungai Yordan." Setelah sampai Naaman dengan pakaian yang lengkap supaya dia diketahui sebagai panglima perang yang hebat, Naaman sampai di gerbang, maka Gehazi menjemput Naaman. "Oh tuanku Naaman, tuanku Elisa bilang silakan benamkan diri 7 kali di sungai Yordan." Woi, Naaman marah gusar. Naaman katakan, "Aku kira nabi itu akan keluar
menggerak-gerakkan badannya, menyembuhkan penyakit. Kenapa aku harus mandi sungai Yordan? Sungai Yordan itu kotor, cicik. Naaman katakan, apakah tidak ada sungai yang baik? Abana, Parpar, Dapcik, karena di situ ada 4 sungai yang mengalir. Sungai Yordan, Abana, Parpar, dan Dapcik. Dan sungai yang paling kotor adalah Yordan. Naaman tidak mau mandi di sana, menurut dia itu kotor. Dia mulai perintahkan pegawainya, ayo balik, pulang. Tetapi pegawainya mulai memohon, oh Bapak jangan pulang. Bukankah Bapak mau sembuh? Ini perkataan Nabi Tuhan. Tolong lakukan perkataan Nabi Tuhan. Naaman tetap berkeras, dia tidak mau karena dia melihat air itu kotor. Dia pakai logika, dia terima perkataan Tuhan. Tapi karena pembantu mendorong, akhirnya Naaman turun. Dengan gusar, dengan panas, dengan marah, dengan kecewa, dia turun di sungai Yordan. Dia benamkan diri. 1, 2, 3, 6, 7 pulih seperti kulit bayi, beri kemuliaan buat Tuhan. Baru dia percayakan firman. Naaman melihat ada keajaiban. Air yang kotor mengadakan mujizat. Saya memberitahu pada saudara, teruslah engkau bertumbuh dalam Tuhan. Jangan biarkan kekotoran menghimpit pemikiran. Pastikan hatimu selalu ucapan syukur. Saya kemarin di Lalampu ini, Mak Ino saksi, di rumah Muslim bikin mesbah. Mak Ino saksikan pelayanan saya. Saya ajak Mak Ino karena ada mobil. Oke, karena adik saya masuk Islam. Dia telepon saya untuk lebaran. Puji Tuhan, Mak Ino dengan Pak Ino bersedia bawa saya pakai mobil. Sampai di sana, adik saya sudah atur kue ulang tahun. Minta saya mesbah di rumah Muslim. Orang pasca lebaran, saya diajak mesbah. Aneh kan? Tapi saya nggak peduli karena tuan rumah minta oke. Yang Muslim lari di sana, yang Kristen memuji Tuhan. Saya mau beritahu pada saudara, kalau Tuhan pakai saudara, kalau Tuhan mau pakai situasi apapun, tidak akan membatasi Tuhan bekerja dalam hidup. Makanya saya membayar pelayanan dengan semangat. Waktu ke Lalampu, Mama Alwi telepon mendadak. Jadi oke silakan. Sampai di sana anjing bawa sepatu sukacita. Saya gak lupa itu dia. Saya orangnya Tuhan bakar dalam penginjilan. Makanya terobosan saya melihat orang mengaku orang Kristen, tapi pikiran hidupnya gak ada Yesus, terlalu sedih. Maka saya melihat orang seperti itu. Orang yang gak punya Yesus, wah kenapa enggak gelisah? Tuhan menawarkan janji. Dan waktu Naaman mendapat pemulihan dan kesembuhan, dia mengakui sama seperti Yesus waktu mati. Penjaga Yesus yang mati. Dan waktu Yesus sudah mati, saudaraku, pada jam 3 Alkitab berkata gempa bumi, kuburan terbuka, ada keajaiban yang terjadi. Baru pengawal mereka tepuk dada. Oh, sungguh dia anak Allah. Sudah mati Yesus, baru mereka akui sungguh ini anak Allah. Terlalu sadis saya sampai berdalih membaca Alkitab ini. Seandainya saya ada saat itu, saya akan batalkan penyaliban Tuhan. Biarlah. Kalau saudara baca dalam Yesaya pasal 53, dia dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya. Dia dibawa seperti anak domba yang akan digunting bulunya. Dia tidak membantai, itu Yesus. Makanya saudara-saudara, di perjalanan hidup, di sepanjang hidup ada banyak pengalaman. Karena Alkitab berkata di surga ada 3 kesaksian. 1 Yohanes 5 ayat 7.
1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sampai ayat 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, Ya. dan ketiganya adalah satu. Ini tujuan kita beribadah. Makanya di bumi saya dan saudara adalah calon-calon mempelai surga yang akan berdandan kekudusan untuk menanti Yesus sebagai mempelai untuk memerintah 1000 tahun damai. Jadi gereja Tuhan harus bangkit yang utama. 1 Korintus 3:16, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam dalam kamu? Potensi gereja Tuhan yang sebenarnya adalah kompak dengan tubuh Kristus. Tubuh ini yang paling utama dibangun berdiamnya Roh Kudus. Perkataan harus benar, jangan ada dusta. Perkataan seorang pelayan Tuhan jangan ada dusta. Dia harus berkata yang benar supaya Roh Kudus bisa berkata-kata menjamah lidahnya sehingga dia penuh kuasa urapan dalam doa. Amin. Kita semua akan dipakai Tuhan. Bapa, Firman, Roh Kudus di surga. Bapa, Firman, Roh Kudus diam di surga. Dan kemudian yang diam di bumi, roh, air, dan darah. Roh saya dan saudara, air itu berbicara firman, darah berbicara nyawa. Sebagaimana Kain dan Habel sebagai manusia pertama, anak dari Adam dan Hawa, terbaca Kejadian pasal 4. Adam dan Hawa melahirkan 2 anak, Kain dan Habel. Mereka membuat mezbah. Kain sebagai petani, Habel sebagai gembala domba. Mereka membuat mezbah. Kain mempersembahkan kacang-kacangan, Habel mempersembahkan sembelihan domba. Di waktu persembahan dibakar, Alkitab berkata asap dari Habel naik lurus. Maka Kain panas murah bara. Dia mengajak Habel ke padang, sampai di padang dia bunuh. Karena iri dengki, iri hati ini membahaya, saudaraku. Dalam jemaat tidak ada iri hati. Siapa yang diurapi tetap dukung dalam doa. Yang belum diurapi transferkan karunia itu. Amin. Maka gereja itu akan hidup. Dan waktu Kain melihat persembahan Habel diterima Tuhan, dia menjadi bara. Alkitab berkata firman Tuhan datang kepada Kain, hai Kain, mengapa engkau murah, mengapa hatimu panas, tidakkah bisa mukamu berseri? Kain tidak menerima perkataan Tuhan, sekalipun Tuhan berhadapan dengan Kain. Kain menolak perkataan Tuhan, dia tetap pada egois. Dia mengajak Habel ke padang, sampai di padang dia bunuh. Habel mati. Tuhan datang kepada Kain, Kain, di manakah adikmu? Kain katakan, aku bukan penjaga adik. Tuhan katakan, darah adikmu berteriak sampai ke telinga. Itu darah Jawa, darah roh. Orang Kristen yang dicebur, darahnya dicelup dalam darah anak domba dalam firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, dan firman itu tinggal dalam manusia dan menjadi sama, menjadi serupa. Amin. Jadi itu tujuan kita berjemaat. Tujuan kita berjemaat membangun satu organisasi gereja, berarti ada cabang surga yang dibuat di bumi. Maka di sana anak-anak Tuhan penuh dengan pengurapan, seperti kemah tabernakel, halaman, kolam pembasuhan, ruang suci, ruang mas suci. Orang Kristen jadi penonton, dia di halaman. Jadi kalau mau masuk ke ruang suci harus lewat kolam pembasuhan. Itu gambaran baptisan air. Saya tidak akan bahas baptisan air. Di orang yang sudah menerima baptisan air, dia sudah termeterai seperti Yesus keluar dari air dalam Matius 3. Langit terbuka, ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi antara Bapa, Firman, dan Roh, ada perkataan firman yang diilhamkan Roh Kudus datang kepada umatnya di bumi. Maka saudara-saudara dilengkapi dengan firman dan kebenaran. Saya ingat bagaimana saudaraku dalam 2 Raja-Raja pasal 2, Elia menyehatkan air sungai Yeriko.
penduduk Yeriko datang kepada Elik. Oh, coba engkau melihat kota-kota ini baik, penduduknya baik, tapi airnya tidak baik, sering terjadi keguguran baik. Apa kata Elisa? Berikan pinggan bagiku, lalu dia menaruh garam di dalamnya, lalu dia menyehatkan air itu. Apa pengertian, saudaraku? Keadaan Bahodopi ini luar biasa. Keadaan Morowali ini mantap. Keadaan Bahu Makmur ini pekerjaan yang hebat. Ini uangnya terbang-terbang, pekerjaannya yang non-stop, rebutan jalan setiap hari untuk mendapatkan uang. Itu tidak salah, karena semua orang yang hidup harus bekerja untuk dapat makan. Tetapi air yang tidak baik, terkadang pengajaran tidak baik. Dengan kata lain, ketika saudara masuk ke gereja, saudara bersorak-sorak dengan Tuhan, iman rohani bertumbuh, engkau mengandung bayi rohani, tetapi sampai di rumah engkau menemukan masalah, maka bayi itu gugur lagi. Banyak keguguran bayi. Elisa minta piring itu gambaran hati, yang taruh garam gambaran firman yang mengawetkan. Amin. Berkali-kali saya memulihkan banyak rumah tangga yang saya lihat retak, pilih kawin lagi, pilih pita kawin lagi, itu pilihan dia. Tetapi saya terlalu sedih, saya di Manado memulihkan keluarga 7 tahun pisah. Hanya kuasa doa, hanya firman 2 ayat diuraikan, disampaikan, dikupas sampai dia mengerti. Akhirnya dia peluk istrinya, dia kembali. Kalau Tuhan bekerja dalam hidupmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saudara diberkati Tuhan. Biarlah pagi hari ini saya percaya saudara adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Karena hal kerajaan Allah, 1 Korintus 14 ayat 7, Roma 14 ayat 17. Hal kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi sukacita dan sejahtera oleh Roh Kudus. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita bandingkan, ternyata kita beribadah kepada Tuhan. Banyak sekarang orang butuh diberkati oleh Tuhan. Ibu doakan saya supaya diberkati, siap Tuhan memberkati. Asalkan cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan itu apa kerajaan? Saya sudah katakan tadi, Roma 14 ayat 17, hal kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi sukacita dan sejahtera oleh Roh Kudus. Saya waktu di Manado, saudaraku, ada teman jemaat, pas giliran mau ibadah keluarga, dia tolak. Alasannya tidak ada uang, mau kasih makan orang ibadah. Saya katakan kalau itu yang kita cari sebagai jemaat, tidak akan tumbuh pelayanan. Saya bilang nggak usah bikin repot-repot, siapkan saja air aqua. Karena orang yang beribadah, saya bilang jemaat yang mesti ibadah makan memang di rumah. Jangan berharap makan di tempat ibadah, karena itu akan menghambat. Tapi kalau dia siapkan makanan, puji Tuhan. Kalau dia tidak siapkan makanan, puji Tuhan. Karena hal kerajaan Allah bukan soal yang itu, saudaraku, tetapi sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Itu yang kita cari. Saudara diberkati oleh Tuhan, berbagai macam pergumulan seperti Bapak Ridwan luar biasa. Sekalipun engkau belum melihat dunia ini yang penuh dengan berbagai corak dalam hidup, tapi saya bisa menerobos hidupmu. Engkau luar biasa. Masa lalumu telah dihapus Tuhan, karena engkau memiliki doa dalam penyesalan. Tuhan akan mengubahkan engkau. Sekalipun engkau belum memahami akan hal itu, saudara yang bisa melihat hari ini, saya bisa menerobos. Jangan engkau berkata dia buta, tetapi dia memiliki roh yang bisa mengerti. Haleluya. Pengurapan Tuhan akan diberikan kepadamu. Teruslah engkau sabar dan tulus. Ada bagian yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Sebentar saya hari Minggu akan khotbah di Mohoni, dan saya percaya inilah pekerjaan Tuhan. Saya minta satu orang baca firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus pasal 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Ini sudah terakhir saya beribadah di tempat ini, dan saya hanya bisa membekali saudara karena saya bisa melihat saudara orang yang senior, orang yang rindu akan Tuhan. Ketika saudara mengalami mujizat, saudara tetap memberikan kesaksian yang hidup. Tolong baca 1 Petrus pasal 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Iya.
Saya dan saudara datang ke gereja bukan melihat kelemahan kita, bukan melihat kelemahan yang berhormat, tapi firman. Engkau memperhatikan firman Tuhan itu yang disampaikan, engkau meneliti firman Tuhan itu sampai bintang timur bersinar dalam hatimu. Apa itu bintang timur? Wahyu pasal 2 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. 1 Yohanes 2, sekali uraikan 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar dan dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya, kita perhatikan 3 ayat itu. Poin pertama tadi, Yesus katakan tadi, firman Tuhan katakan tadi, kalau kamu memperhatikan firman yang disampaikan para nabi, memperhatikan berarti selidik, cermat, menganalisa, menerima, mengakui, mengabaikan, mempraktekkan, mau menerima, karena penasaran, karena janji adalah firman, saudara penasaran, ingin membuktikan, Anda memperhatikan baik-baik sampai hatimu bersinar, sampai firman itu timbul dalam hati bersinar. Seperti bintang timur. Ya, kita sudah baca Wahyu 22 ayat 16 tadi. Bintang timur ini adalah Yesus. Yesus katakan, aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah bintang timur yang gilang gemilang. Itulah Yesus. Dengan kata lain, kita menerima firman sampai roh membentuk hidup kita. Kita paham apa maksud Tuhan. Apa yang akan kita terima, saudaraku? Pengurapan. Pengurapan. Ketika engkau memperhatikan firman, ketika engkau melakukan itu, maka pengurapan akan mengajarkan. Kalau saudara cari ke dosen, dia memberikan logika, dia memberikan teori, dia memberikan apalagi metode, saudara akan bingung, akan hilang. Tapi kalau pengurapan itu, dia termeterai dalam roh, saudara akan paham apa maksud Tuhan. Karena Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Banyak mendengar firman. Yesaya pasal 1 ayat 18, baiklah kita berperkara dengan firman, sekalipun dosamu merah seperti kermis, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Jadi Tuhan mengasihi dan saudara. Pengurapan akan mengajarkan. Pengurapan itu akan terus membawa engkau mengalir sehingga engkau tertarik datang kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus menjamah engkau tertarik beribadah, tertarik dengan firman, tertarik dengan penyembahan. Engkau tidak melihat kekurangan yang di dalam, engkau tidak melihat kelemahan orang lain, engkau tidak melihat kelemahan gembala, tetapi engkau melihat hidupmu dengan Tuhan, engkau bersekutu dengan Tuhan. Engkau penasaran terus mencari hadirat, mencari pengurapan, mencari pemulihan dalam Tuhan. Karena perkataan ini ada doa, perkataan ini kuasa. Makanya saya katakan di dalam ibu-ibu yang datang bawa anak-anak, jangan engkau berkata kasar pada anak-anak, jangan engkau mengutuk. Ajarkanlah mereka dengan kata yang lembut, ajarkanlah mereka dengan firman, kesabaran. Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, sabar dalam kesesakan, sesak tapi sabar. Bertekun dalam doa itu pekerjaan yang berat menjalikan daging. Sesuatu yang gak bisa kita lakukan harus bisa. Maka
Makanya saya dan saudara pembentukan kalau saya dulu waktu sekolah, kalau nggak ikut menara doa 2 tahun, nggak boleh naik mimbar. Saya dulu menganggap dosen saya terlalu kejam. Orang yang melayani altar dia harus doa puasa, bahkan doa semalam. Puasa 6 bulan, tidak makan, tidak minum. Saya harus pelis sana. Saya dilatih menjadi hamba Tuhan. Harus salibkan kesombongan, keegoisan. Dan ada yang kita banggakan semua akan kembali. Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu akan kembali ke debu, tetapi roh pada Allah yang mengaruniakan. Itu tujuan kita cari Tuhan, saudara. Amin. Tujuan kita cari Tuhan. Jadi saya percaya saudara dari rumah masuk pintu ini, saudara duduk di tempat ini, engkau menerima pengurapan hari ini. Haleluya. Tuhan memberikan pengurapan kepadamu. Nggak perlu engkau bertanya, nggak perlu diajarkan oleh siapa, karena pengurapan itu akan mengajar kamu tentang Tuhan dalam hidup. Dia sudah mati. Dia mengeluarkan keringat darah di taman Getsemani. Dia meneteskan darah di kayu salib. Dengan 7 ucapan yang saya sudah khotbahkan lama. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu, ini anakmu, ini ibumu. Hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus. Eloi, Eloi, lama sabatani. Aku haus, sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan jauh. 7 ucapan. Matius 7:21. Bukan setiap orang, bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan, 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 Tuhan masuk surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Sehingga Roma pasal 12 ayat 2. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Sama berstatus. Saya pernah berada di Beijing, Cina. Waktu itu umur saya baru umur 20 tahun. Saking sukacita saya ingin ikut penginjilan, saya dibawa di sana. Saudara, di saat itu saya berada di Goa. Mengerti tentang penginjilan belum mengerti, karena Maindo, Timotius Arifin, bahkan Yesaya Pariaji. Saya dulu berada di sana. Saya dulu di Tiberias, GBI. Kemudian gereja segala bangsa, semua gereja saya melayani sana. Makanya saya terpanggil. Dalam Yesaya pasal 53 menceritakan tentang Yesus yang tertikam di kayu salib. Jadi kertas itu dilipat, tertera kita sembunyi di mana. Dan waktu itu saya taruh di ketiak. Kita tidak boleh berpakaian ibadah, karena di zaman itu siapa yang berpakaian ibadah langsung dipotong. Pak! Tuhan luar biasa. Saya mau bersaksi pada saudara, banyak kali saya dikejar-kejar maut, tapi saya masih hidup hari ini. Saya percaya Tuhan punya cara buat saya untuk membawa saya, memberikan sumbangan bagi pendengar terlebih orang Kristen. Saya sudah saksikan minggu kemarin di Labota 2 orang Islam bertobat, mereka menerima Yesus. Dia tanya, Ibu Maria punya gereja di mana? Saya katakan, saya di Manado. Silakan cari gereja, cari aliran tepuk tangan. Karena di sana engkau akan diajarkan bagaimana Roh Kudus akan mengurapi engkau. Dan waktu saudaraku sudah mau pulang, kami tidak makan. Berjalan di tempat yang begitu curam. Saya berkeringat dingin hampir mati. Setelah sampai di sana kami adakan penyembahan. Saya memberitahu pada saudara, ternyata kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan melakukan penyembahan, kita pernah worship dengan Tuhan. Kita terus memanggil Allah yang hidup. Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Dia akan memberikan kekuatan baru, mengubahkan pemikiranmu, hatimu yang hancur, hatimu yang sakit, penuh dendam, ambisi, emosi, amarah, dipereskan oleh Tuhan. Asalkan engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya saudaraku, berkali-kali saya katakan, kami pernah masuk dalam penginjilan, kami harus menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara, tarik urapan Allah dengan rohmu yang hidup. Tuhan itu dia menonton saudara di surga, dan dia melihat mana roh yang bisa bermenunggal dengan rohnya, maka dia akan turun mengurapi. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Amin.
Saya undang pemain musik. Haleluya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Intinya beribadah yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan engkau merasa lelah dengan sepenuh hati. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya akan mendoakan saudara hari ini. Akan dibantu oleh bantu doakan aku. Pada saudara ini. Siapa pendoa di sini angkat tangan berdoa. Dan wakil gembala ya berdiri doakan angkat lagi. Saudara diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya tinggalkan tempat ini koordinator. Saudara jangan melihat kelemahan, tapi lihat kesungguhan. Ada tugas dan tanggung jawab. Saya bisa menerobos. Dia tersenyum dalam penderitaan. Dia tersenyum tapi hanya menjaga perasaan. Kalau saudara kalian berkat, istri pemotor pasti dapat. Dia mewakili gembala yang tidak bersalah. Tetapi kalau saya menerobos, koordinator lebih banyak berjuang daripada kita. Jadi Bapak luar biasa. Bapak ambil, dengarkan baik-baik. Roh Tuhan ada padamu. Jangan engkau merasa engkau tidak mampu, sekalipun engkau sibuk dalam pekerjaan. Pekerjaan itu engkau nomor 2 kali. Utamakan hari ini engkau mendampingi saya. Silakan engkau menjamu orang yang membutuhkan. Yesus dia masuk ke hidupku. Bagi saudara yang punya pergumulan berat, yang gak mampu, silakan saudara maju di depan. Saya akan berdoa. Yesus jamah. Yes. Oh ya.
kiranya Tuhan firman kita pada pagi hari ini Tuhan, kami Tuhan katakan dalam nama Yesus. Yesus damai di hatimu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus
Haleluya.